Setiap tanggal 17 Mei, Indonesia memperingati Hari Buku Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan simbolik, melainkan pengingat penting akan krisis literasi yang masih membayangi negeri ini. Data UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah, bahkan pernah disebut hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang, hanya satu yang benar-benar gemar membaca. Angka ini tentu memprihatinkan, terutama bagi bangsa yang pernah melahirkan pemikir-pemikir besar lewat buku. Buku bukan hanya jendela dunia, ia adalah cermin bangsa. Lewat buku kita mengenali masa lalu, memahami hari ini, dan membayangkan masa depan. Tapi pertanyaannya, buku seperti apa yang kita baca? Dan apakah kita masih membaca buku karya bangsa sendiri? Buku-buku seperti Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur menjadi bukti bahwa sastra Indonesia mampu menyuarakan sejarah dan perlawanan dengan kekuatan narasi yang luar biasa. Dalam Tokominke, Pram tak hanya menghadirkan potret kolonialisme, tetapi juga pertanyaan tentang jati diri, bahasa, dan kekuasaan. Buku ini dan tetralogi buku secara keseluruhan bukan sekedar novel, tapi kesaksian intelektual yang lahir dari keterpenjaraan, dari keberanian menulis ketika dilarang bicara. Kemudian ada buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang menyuarakan luka dan kehilangan dalam gelapnya era Orde Baru. Melalui tokoh biru laut, kita diajak menyelami dunia aktivisme, penangkapan, penyiksaan, dan keberanian untuk tetap bersuara meski dalam diam. Buku ini penting dibaca hari ini, terutama oleh generasi muda yang lahir setelah reformasi, agar mereka tak lupa bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini dibayar mahal oleh generasi sebelumnya. Buku lain yang patut untuk direnungkan dalam konteks pendidikan dan moral publik adalah Orang-Orang Bloomington, karya Budi Dharma. Kumpulan cerpen ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia tidak melulu berpusat pada tanah air, tapi juga bisa menjelajah dunia. Namun meskipun berlatar luar negeri, Budi Dharma menyisipkan perenungan yang sangat lokal soal kesepian, absurditas hidup, dan eksistensi manusia. Membaca buku-buku tersebut bukan hanya membuka wawasan, tapi juga mengasah empati dan kesadaran sejarah. Di tengah derasnya arus informasi digital yang cepat tapi dangkal, membaca buku adalah bentuk dari perlawanan. Buku menuntut kita untuk berhenti sejenak, berpikir lebih dalam, dan memahami lebih luas. Disinilah letak kekuatannya. Sayangnya, akses dan kebiasaan membaca belum merata di Indonesia. Harga buku masih mahal bagi sebagian masyarakat. Perpustakaan belum menjadi tempat yang hidup di banyak daerah. Kurikulum pendidikan pun seringkali membunuh minat baca dengan menjadikan buku sebagai hafalan, bukan pengalaman. Maka pada Hari Buku Nasional ini, kita perlu bertanya ulang, bagaimana caranya membuat buku hidup kembali di tengah masyarakat? Jawabannya bukan sekedar membangun perpustakaan, tapi membangun budaya membaca. Membiasakan anak-anak mendengar cerita sejak dini, menghidupkan diskusi buku di sekolah dan kampus, mempromosikan buku lokal di media sosial, dan yang terpenting adalah menjadikan membaca sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Karena sejatinya buku bukan hanya untuk dibaca, buku adalah tempat kita pulang, bertanya, dan berharap. Dan seperti kata Suhoki dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran, hanya dengan membaca kita bisa menjadi manusia yang bebas.